Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam dahsyat, salam luar biasa. Kali ini saya ingin mencoba membuka gambaran atau pemikiran Bapak Ibu semua tentang banyaknya pertanyaan yang masuk ke kita, yaitu tawaran-tawaran umroh dengan harga yang sangat minim sekali Bapak Ibu. Dan itu di angka 10 juta, bahkan hanya sekitar 13 juta rupiah. Dan itu banyak terjadi di lingkungan kita. Dan tawaran itu benar-benar sangat menggiurkan sekali Bapak Ibu. Nah, video kali ini kita akan coba merasionalkan sebenarnya apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih umroh, travel umroh yang layak untuk kita pilih dalam perjalanan ini, agar Bapak Ibu sendiri sebagai jemaah pun nyaman dan kawan-kawan dari pihak travel pun bisa lebih nyaman juga ya untuk mengedukasi jemaah-jemaah tersebut. Nah, yang pertama, banyak paket-paket di luar sana yang harganya senilai harga tiket pesawat Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tidak masuk akal sekali ya. Kenapa? Karena untuk tiket saat ini ya, tepat untuk di tahun 2022 ini, harga tiket itu di angka 13.700.000 rupiah Bapak Ibu ya. Dan itu kadang ada yang menawarkan dengan harga 10 juta komplit all in. Nah, itu sangat tidak mungkin menurut saya Bapak Ibu, karena dari tiket pun ya itu sudah di angka 13 jutaan. Nah, berarti perlu Bapak Ibu cukup wanti-wanti juga mengenai penawaran-penawaran tersebut. Dan pastikan Bapak Ibu tanya langsung ya, apakah ini nanti ada tambahan atau lain sebagainya. Karena untuk umroh ini bukan urusan cuma tiket pesawat aja Bapak Ibu, tetapi banyak poin-poin yang harus Bapak Ibu pahami juga. Nah, selanjutnya di sini selain tiket pesawat, tentu Bapak Ibu membutuhkan hotel nantinya. Baik itu hotel di Mekah maupun hotel di Madinah Bapak Ibu ya. Nah, hotel tersebut perlu dibayar. Jadi kita tidak bisa nginap di hotel tersebut kalau tidak dibayar Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita membayar umrohnya hanya senilai tiket pesawat saja? Terus siapa yang akan membayar hotelnya? Tentu ini jadi buah pemikiran kita juga. Dan seterusnya kita perlu namanya visa Bapak Ibu. Nah, visa di sini dibayar Bapak Ibu ya. Dan terus kita perlu membayar sewa bus ya. Dan nanti ketika pulang pun dapat air zam-zam ya. Terus dapat snack juga Bapak Ibu. Nah, terus handling. Nah, handling ini apa? Handling ini nanti ketika kita mendarat di Arab Saudi, terus kompor ini siapa yang ngangkatnya Bapak Ibu? Nah, supirnya nanti siapa yang ngurusnya? Nah, itu namanya handling Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Kompor ini diangkat ke sana ke sini, dan itu ada orang-orang yang khusus menghandle dalam perjalanan kita, disebut handling, dan itu kita bayar Bapak Ibu ya. Dan seterusnya di Indonesia Anda butuh pembimbing Bapak Ibu ya. Pembimbing di sini baik itu pembimbing mutawif maupun pembimbing ketika Anda manasik, dan manasik pun perlu biaya. Karena bagaimanapun manasik itu perlu adanya ustadz, perlu adanya snack, dan perlu adanya waktu lain sebagainya Bapak Ibu. Dan itu menggunakan biaya lagi. Dan terus perusahaan pun butuh biaya admin kantor Bapak Ibu. Dan perusahaan pun butuh nanti adanya keuntungan sedikit dari jasa menyediakan pelayanan travel umroh tersebut. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya dengan harga 10 juta atau di atasnya sedikit itu mampu untuk mengcover semuanya Bapak Ibu, karena itu sudah tidak masuk akal lagi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, terus yang kedua, kapan keberangkatannya tidak jelas Bapak Ibu ya. Di sini kalau Bapak Ibu melihat travel tersebut, kalau dia sudah bilang September, maka insya Allah September itu berangkat Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya September dah disampaikan rupanya ditunda, lalu Oktober ditunda lagi, November ditunda lagi, Desember ditunda lagi, tentu ini akan menjadi sebuah permasalahan Bapak Ibu. Apakah mereka mendapatkan uang lain untuk memberangkatkan Anda? Tentu ini menjadi urusan yang sangat panjang tentunya nanti ya Bapak Ibu. Nah, terus
di sini banyak travel tersebut yang menyampaikan kalau visanya ditolak. Nah, padahal Anda sebagai jemaah sudah membayar itu sekitar 3 bulan sebelum berangkat, 2 bulan sebelum berangkat. Tetapi pas hari H, rupanya Anda disampaikan bahwasanya visanya belum diterima, atau visanya ditolak. Ini menjadi sebuah hal-hal yang perlu dilema, apalagi kita penawaran promo-promo yang sangat murah ini sangat menggiurkan sekali Bapak Ibu. Nah, terus perlu Bapak Ibu tanya juga ya, apa aja fasilitasnya. Nah, bahkan yang luar biasanya mereka memberikan fasilitas yang sangat menarik Bapak Ibu, dan bahkan dengan umroh yang murah. Wow, ini sangat fantastis sekali saya lihat ya. Dan di sini travel tersebut tidak mempunyai kantornya Bapak Ibu, tidak mempunyai kantor PT-nya, dan bahkan tidak ada tulisan PT-nya di depan kantornya. Ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat kita khawatirkan ketika jemaah telah membayar berniat, rupanya tidak ada kejelasan. Apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut setelah kita cek di media sosial tidak ada Bapak Ibu ya, kita klik nama PT-nya tidak ada, terus kita klik itu lihat di Facebook tidak ada juga, lihat di YouTube tidak ada videonya, terus lihat di YouTube lagi tidak ada lagi dokumentasinya. Nah, terus ada TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah, kalau sebuah perusahaan tentu mereka sudah mempersiapkan segalanya Bapak Ibu, karena mereka hadir dengan kejujuran, dan kalau sudah jujur, buat apa mereka takut untuk tidak membuat konten-konten yang tentu akan menaikkan brand awareness dari mereka. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu canangkan dan perhatikan Bapak Ibu. Nah, seterusnya di sini sebuah PT umroh itu harus ada izin PT-nya Bapak Ibu, dan terkhusus umroh harus ada izin PPIU-nya. Nah, jadi Anda kalau sudah datang ke kantor pihak travel tersebut, nah nanti akan melihat biasanya di dinding dari kantor tersebut ada izin-izinnya Bapak Ibu. Nah, tinggal Anda memastikan dirinya untuk memilih travel tersebut dalam biro perjalanan travel umroh kita tersebut. Oke? Nah, selanjutnya di sini perlu yang kita hindari Bapak Ibu ya, tawaran-tawaran travel umroh yang berbasis Ponzi Bapak Ibu ya, dengan penawaran harga murah dan nanti berangkat sekian bulan lagi, dan pihak travel tersebut mencari dana yang lain untuk menutupnya Bapak Ibu. Jadi tutup lubang, gali lubang lagi, tutup lubang, gali lubang lagi, dan nanti pada akhirnya akan ada orang-orang yang tidak kesampaian untuk umrohnya Bapak Ibu. Jadi perlu keilmuan juga oleh para jemaah tersebut untuk mencari travel yang benar-benar amanah untuk mengabulkan cita-cita Bapak Ibu untuk umroh yang mabrur tentunya. Oke. Nah, dan tentu hindari adanya investasi bodong Bapak Ibu, karena kita tidak mengetahui bahwasanya tawaran-tawaran itu sangat menarik, sangat murah, dan luar biasanya dengan bonus-bonus yang luar biasa, sehingga nanti kita pun ketika menginginkan keberangkatan kita tidak ada tempatnya Bapak Ibu, dan bahkan itu perusahaannya tidak jelas. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu wanti-wanti sebelumnya. Dan yang terakhir perlu Bapak Ibu ketahui siapa orang-orang yang ada di baliknya. Nah, siapa orang-orang yang di baliknya, contohnya siapa direktur utamanya, nah siapa GM-nya, terus siapa mutawifnya, ustadz-ustadznya siapa. Nah, ini yang perlu Anda jadi pegangan Bapak Ibu, karena umroh ini adalah sebuah ritual dunia akhirat, sebuah ritual yang penuh perjuangan, dan umroh adalah sebuah perjalanan yang sangat mahal ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwasanya untuk dari kita di sini, dari Abu Bakar Travel, dengan 12 hari itu menghabiskan dana yang cukup luar biasa, yaitu sekitar 29,5 juta rupiah untuk keberangkatan 12 hari. Dan ini tentu dengan finansial yang kuat, dan tentu dengan kekuatan yang kuat, dan tentu dengan kesempatan waktu dan kesehatan kita Bapak Ibu. Nah, itu hal yang perlu Bapak Ibu cermati agar bisa mencari travel umroh yang tentu bisa menjadi pilihan terbaik untuk Bapak Ibu semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.